Kami dari kelompok 3 dengan tema Echinodermata ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan nama. Mungkin bisa dimulai dari Mas Depan untuk perkenalan ini. Ya, perkenalan, nama saya Bintang Maulana Haris dengan NIM 0153. Perkenalkan, nama saya Alicia Desiani dengan NIM 1. Nama saya Alika Belajar Ramadhani dengan NIM 144. Nama saya Irasi Handayani dengan NIM 0134. Nama saya Kalisa Sarapipa dengan NIM 161. Saya akan Zakat Prabowo dengan NIM 0159. Nama saya Reza Suara Sibuan dengan NIM belakang 132. Nama saya Nafisa Dimanto Fadila dengan NIM 0152. Saya Reginald Tristan Benedin dengan NIM 0134. Saya Ahmad Rizal Difdi, NIM 0145. Dan saya Arisa Rabila dengan NIM 444323127. Baik, untuk presentasi kali ini adalah table of contents kami. Yang pertama itu ada morfologi. We will talk about this first, and kedua itu ada physiology. We will talk about this second. Yang ketiga ada klasifikasi. Then we will talk about this. Dan yang keempat itu ada reproduksi, yaitu after. Then we will talk about this. Lalu yang terakhir ada nilai ekonomis di tujuan presentasi kita ada satu, memahami pengertian pada Echinodermata. Yang kedua, memahami morfologi, fisiologi, terus klasifikasi, reproduksi, dan juga nilai ekonomis. Dan itu saja yang menjadi tujuan presentasi kami. Ada morfologi. Bagian pertama atau we talk this first adalah morfologi. Menurut jurnal yang kami ambil, yaitu jurnal JPP, IPA, dan ICCD, yang dapat kami simpulkan, Echinodermata adalah sebuah filum hewan laut yang mencakup bintang laut, terus ada bulu babi, tripang, dan beberapa kerabatnya. Dan untuk morfologi ini ada berbagai poin penting, yaitu akan menjelaskan poin penting dari morfologi bintang laut, bulu babi, dan tripang. Dan untuk morfologi bintang laut akan dibahas oleh saudara Reginald. Kepadanya, jadi saudara. Ya baik, kita masuk ke morfologi bintang laut. Menurut jurnal JPPI IPA, kita masuk lihat teman-teman gambar bintang lautnya. Oke, ya pada bagian tengahnya pada bintang laut terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada materi reporit yang seperti antena itu. Yang kedua ada anus, di bagian tengahnya ada perut. Dan pada bagian yang putih ini ada lingkar kanal pusat yang seperti cincin. Lalu kita masuk ke bagian bawahnya. Di sini ada kelenjar pencernaan. Teman-teman bisa lihat pada gambar di sini. Mungkin bisa di zoom, saudara Praja. Ya, kita masuk ke bagian kanan. Di sini ada kanal radial. Ya, terus pada bagian ini ada gona. Terus yang seperti kecebong ini ada ambulan, dan yang seperti tentakel pada bagian kaki ini disebut tuput atau kaki tabung. Nah, untuk morfologi bulu babi, sebenarnya memiliki duri atau duri primer yang biasa lebih panjang dan juga duri sekunder yang lebih pendek. Untuk bagian posterior itu ada anus dan di bagian anteriornya ada mulut. Nah, di sini ada tuberkel di bagian penjualan kecil dan keras yang berwarna putih ini, dan di sini juga ada saluran kaki tabung. Baik, saya akan menjelaskan untuk morfologi tripang. Bisa kita lihat gambar di sini. Bentuk tubuh dari tripang adalah silindris atau seperti bentuk mentimun. Kemudian untuk mulut dan anus, bisa kita lihat mulutnya terletak di ujung tubuh dari hewan ini, dan anusnya terletak di salah satu ujung lainnya. Di mana di mulut ini, untuk membedakan mana posisi mulut dan anus, mulut biasanya lebih besar, sedangkan anus makin lama bentuknya makin mengecil. Karena di mulut ini ada tentakel yang fungsinya untuk menyaring dan alat bantu untuk makan. Kemudian struktur kulit. Di kulit dilapisi oleh duri-duri kecil yang dimana dinamai dengan papila.
berfungsi untuk alat bantu pernapasan dan mendukung pergerakan. Kemudian di sini ada kaki tabung dan bagian atas merupakan bagian dorsal, bagian bawah merupakan bagian ventral. Terakhir warna kulit bervariasi dari hitam, coklat maupun merah muda dan lain sebagainya. Oke, terima kasih kepada Saudara Ari yang sudah menjelaskan mengenai morfologi tripang. Di sini saya akan jelaskan secara singkatnya. Morfologi pada Echinodermata dicirikan oleh simetri ventroradialnya. Jadi ventroradial itu adalah hal yang unik. Jadi endoskeleton yang bertabur sistem pembuluh darah air dan berbagai ciri khusus yang bervariasi di antara kelas-kelas berbeda dalam genome Echinodermata. Jadi untuk morfologi pada Echinodermata ini sangat bervariasi sesuai dengan spesiesnya masing-masing. Baik, untuk selanjutnya masuk ke fisiologi dan reproduksi. Dan yang pertama itu akan menjelaskan mengenai fisiologi yang akan disampaikan oleh Saudara Bintang. Kepadanya disilakan. Oke, untuk fisiologi Echinodermata itu di sini saya akan menjelaskan terdiri dari pembuluh darah dan respirasi sistem pergerakannya. Untuk pembuluh darahnya itu bisa disebut pembuluh darah air yang berfungsi untuk sistem sirkulasi pernafasannya. Dan untuk respirasinya itu ada penggerak dan kaki tabung dan juga bisa disebut penicillinaria dan insang yang berfungsi untuk alat penggerak dan juga bertahan hidup. Kemudian untuk fisiologi bagian mekanisme makan dan sistem gastrovakular bisa dilanjutkan oleh Saudara Ahmad Muzaki Prabowo. Sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme makan. Echinodermata menunjukkan berbagai makan yang beragam seperti kemampuan feses untuk makan dengan cara membalikkan lambung planeta melalui tubuh. Yang keempat itu sistem kardiovaskular itu menjelaskan Echinodermata sistem kardiovaskular pada Echinodermata mencakup kolom yang luas dan besar dan sistem pencernaan lengkap. Kolom adalah organ tubuh yang diisi dengan cairan. Oke, terima kasih kepada Saudara Bintang dan juga Ahmad Muzaki Prabowo. Di sini saya akan menyimpulkan dari beberapa penjelasan mereka. Singkatnya, fisiologi Echinodermata itu dicirikan oleh sistem pembuluh darah air, struktur khusus yang untuk biasanya itu digunakan untuk respirasi dan pergerakan, mekanisme makanan yang beragam, dan sistem gastrovaskular yang berkembang dengan baik. Ciri-ciri fisiologi ini berkontribusi pada adaptasi yang unik pada Echinodermata terhadap lingkungan lautnya untuk kembali lagi beradaptasi pada lingkungannya. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan reproduksi oleh Saudara Ahmad Faizul Zulkifli. Kepadanya dipersilakan. Baik, jadi reproduksi Echinodermata itu terdiri dari dua reproduksi, yaitu seksual dan aseksual. Untuk seksual itu, jadi si jantan dan betina sel gametnya itu bertemu di luar atau di laut, tidak di dalam tubuh betina. Nah, untuk aseksual itu si individu pada hewan Echinodermata itu pembuahan, jadi membelah diri menjadi individu lainnya, individu baru. Baik, terima kasih kepada Saudara Ahmad Faizul Zulkifli telah menjelaskan mengenai bagian reproduksi pada Echinodermata. Di sini saya kembali akan menjelaskan secara singkatnya. Echinodermata bereproduksi secara seksual melalui pembuahan eksternal atau bisa dibilang sebagai yang harus dibutuhkan jantan dan betina melakukan sebuah hubungan seksual. Lalu menghasilkan larva yang simetris dan telat, dan juga dapat bereproduksi secara seksual melalui pembuahan tubuh atau regenerasi, lebih tepatnya seperti ekor kadal dan juga yang lainnya. Dan bagian regenerasi bagian tubuh yang hilang itu biasanya akan tumbuh sekitar beberapa minggu dan juga beberapa hari pada Echinodermata. Baik, untuk selanjutnya akan menjelaskan mengenai klasifikasi yang akan disampaikan oleh Saudara Ira dan juga Faisal, di mana ada klasifikasi bintang laut, bulu babi, dan tripang. Kepadanya dipersilakan. Baik, di sini ada klasifikasi bintang laut. Yang pertama ada kingdom, yaitu Animalia, filum Echinodermata. Yang
ketiga ada kelas Asteriodeo, yang keempat ada ordo Forcipulantia, yang kelima ada famili Asteridae, yang keenam ada genus Asterias, yang terakhir ada spesies Asterias cordesi. Nah, yang kedua di sini ada klasifikasi bulu babi. Yang pertama ada kingdom, yaitu Animalia, phylum Echinodermata. Yang ketiga kelas Echinoidea. Yang keempat ada ordo Samarolida. Saudara Ila dan juga Kalisa telah menjelaskan mengenai klasifikasi bintang laut dan tripang. Ini dia klasifikasinya yang menjadi terdapat pada jurnal JPPI, dan juga ICCB. Dan selanjutnya akan menjelaskan masalah nilai ekonomis Echinodermata yang akan disampaikan oleh saudara Ipe dan juga Rizky. Kepalanya dipersilakan. Jadi saya akan menjelaskan tentang nilai ekonomis dari Echinodermata. Nilai ekonomis Echinodermata sangat besar karena kegunaannya yang beragam. Nah, ada 3 nilai ekonomis yang akan saya sebutkan. Yang pertama adalah sebagai bahan konsumsi, yang kedua sebagai obat tradisional, dan yang ketiga sebagai zat bioaktif. Pada tahun 2010, sekitar 370.000 ton Echinodermata dipanen secara global, terutama untuk dikonsumsi. Nah, Echinodermata ini juga salah satunya teripang menjadi komponen utamanya untuk bahan konsumsi. Selain itu, Echinodermata juga berperan dalam ekosistem laut dengan berkontribusi terhadap pembersihan limbah dan puing-puing yang selanjutnya meningkatkan kepentingan ekonomi mereka. Kesimpulannya, Echinodermata khususnya teripang memiliki nilai ekonomi yang tinggi karena yang pertama itu dapat dikonsumsi, yang kedua dapat digunakan sebagai obat tradisional, dan dapat digunakan juga sebagai sumber senyawa bioaktif. Mereka juga berkontribusi terhadap pembersihan limbah dan puing-puing di ekosistem laut, sehingga semakin menyoroti pentingnya ekonomi. Baik, itu aja. Terima kasih kepada saudara Rizky dan juga Ipe telah menjelaskan mengenai nilai ekonomis Echinodermata. Dan inilah sumber yang kami dapatkan. Yang pertama itu ada Journal Development of Biology Learning Database of Echinodermata Diversity for Support Environmental Sustainability, yaitu pada jurnal JPP IPA Maret 2023. Terus ada jurnal Inventory of Echinodermata in Nendang Luar Beach, North Lombok District, yaitu pada jurnal ICCB 2022, dan juga pada berita KKP in course research into a sea cucumber quantification, yaitu pada Antar News 2020. Dan ini adalah timeline yang mengerjakan kami. Yang pertama pencarian jurnal Echinodermata, yang kedua ada mencari poin morfologi, reproduksi, klasifikasi, dan juga nilai ekonomis. Jadi motivasinya dari kelompok kita yaitu it is hard to give unlimited power to limited minds. Jadi artinya adalah sungguh sulit mendapatkan kekuatan yang unlimited jika tidak memiliki otak yang limited. Gitu. Ini dari Nikola Tesla sebagai motivator saya secara menyeluruh. Thank you. Dan sekian itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Boleh berdiri semua. Terima kasih.